Situasi darurat, Tuhan bisa mengatasinya. Next. Markus 4 menceritakan, sepanjang hari Yesus sudah mengajarkan berbagai perumpamaan. Dari perumpamaan penabur, biji sesawi, dan sebagainya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perlu diingat, murid-murid Yesus ini nelayan-nelayan yang kawakan. Mereka dari muda sudah menjadi nelayan. Dan mereka sangat ahli mengatasi taufan dan badai. Tetapi kali ini mereka tidak mampu. Sehingga ombak sampai masuk ke dalam perahu. Dan perahu itu mulai penuh dengan air. Next. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kontradiksi sekali, badai dan taufannya luar biasa. Tentunya kapalnya itu sudah bergoncang ke kanan dan ke kiri, sampai air pun masuk, tetapi Yesus tidur dengan tenang di tilam. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yesus itu hanya fokus kepada Bapa. Selama Bapa tidak mengatakan sesuatu, selama dia tidak melihat sesuatu, apapun yang terjadi, situasi di sekelilingnya, semuanya akan baik-baik saja. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka begitu panik karena situasinya menurut kasat mata adalah situasi antara hidup dan mati. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Next. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Harapan Yesus kemarin seharian sudah diajarin tentang iman, tentang penabur, tentang segala sesuatu. Inilah kesempatannya untuk mempraktekannya. Tetapi ternyata mereka tidak paham. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Rupanya murid-murid itu tidak terpikir bahwa respon Yesus itu nanti akan memerintahkan angin, badai dan sebagainya, dan angin dan danau pun taat kepada Yesus. Mereka tidak sadar bahwa mereka sebetulnya juga punya kuasa yang sama seperti Yesus. Next. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ternyata jauh-jauh dari tepi danau Galilea, Yesus pergi ke Gerasa. Dan yang menyambut itu orang yang kerasukan roh jahat. Orangnya telanjang,
hidupnya di pekuburan, berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. Bahkan orang-orang di sana sudah mencoba merantai, mengikat, tapi semua diputuskannya. Orang yang kerasukan setan ini orang yang sudah kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sudah tidak dianggap orang lagi. Inilah gambaran wajah dosa. Ketika kita membuka celah melalui dosa, maka setan punya pijakan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan dia akan memporak-porandakan kehidupan kita. Seperti orang yang kerasukan setan di Gerasa ini. Next, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Pria yang kerasukan ini segera berlari menyembah Yesus karena dia melihat ada secercah harapan. Orang-orang di desanya sudah tidak mampu mengatasinya. Kita perlu tahu ketika dosa diperbuat, yang menderita itu tidak hanya orang yang melakukan dosa, tetapi lingkungannya, keluarganya tentu malu, putus asa. Orang-orang sekampungnya juga merasa tidak nyaman. Ada orang di pekuburan yang terus berteriak-teriak mengganggu. Karena itu ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, maka dia berlari menyembah Yesus. Inilah tindakan iman dari orang ini. Ketika itu Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dengan keras setan-setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Ternyata setan-setan itu pun mengenal Yesus. Sementara kita seringkali tidak menyadari kehadiran Yesus. Kemudian Yesus bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena kami banyak." Satu legiun tentara itu 6.000 orang. Jadi yang masuk ke dalam diri orang ini ribuan setan. Next. Di sana ada sejumlah besar babi. Setan-setan itu memohon supaya diizinkan masuk ke dalam babi. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi, tetapi babi-babi pun tidak sudi ditempati setan-setan. Mereka pilih bunuh diri, terjun dari jurang, mati lemas ke dalam danau. Penjaganya lari menceritakan hal itu di kampung-kampung, orang kampung berdatangan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Apa yang kita pelajari? Apapun masalah kita, ketika kita bertemu dengan Yesus, in a split second, dalam sekejap situasi berubah. Bertahun-tahun tidak ada yang bisa mengatasi orang yang tidak waras ini. Begitu bertemu dengan Yesus secara pribadi, langsung waras, berpakaian pula. Next. Orang-orang itu takut. Dan yang lebih berat lagi bagi mereka, 2.000 babi mati. Berapa tuh duitnya? Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, bayangkan, Yesus dari tepi danau Galilea rela
jauh-jauh, jaraknya saya cek itu sekitar 12 kilo, menaiki kapal yang kena badai topan sedemikian rupa demi orang yang tidak waras. Satu orang yang tidak waras di Gerasa ini disembuhkan, kemudian Yesus pergi lagi. Apa yang ditulis di Alkitab itu nubuatan bagi kita. Kalau Yesus demi satu orang gila di Gerasa, dia rela datang untuk menyembuhkannya, dia juga rela datang kepada kita ketika kita berdoa dan minta pertolongannya. Dia akan bela-belain untuk menolong kita. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Mengapa suruh pulang ke kampungnya? Gak usah pakai cerita panjang lebar, orang-orang kampungnya itu tahu bagaimana dia dulu dan bagaimana dia sekarang. Itu menjadi demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga orang-orang di kampungnya juga ingin mengenal Yesus. Itulah sebabnya kalau kita mendapat pertolongan Tuhan, kita mendapatkan mujizat, jangan disimpan sendiri. Tujuannya untuk dibagikan kepada orang lain, agar orang lain pun mengenal Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, saat kita menceritakannya, ada kuasa yang menjamah hati orang yang mendengarnya, karena kita mengalami Tuhan. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Next, Dekapolis itu 10 kota, bayangkan. Orang yang tadinya tidak waras itu sekarang menjadi murid pertama Yesus di Dekapolis. Dan dialah penginjil pertama untuk orang-orang non-Yahudi, orang yang mantan tidak waras ini. Bukan murid-murid Yesus, bukan Rasul Paulus yang pertama kali mengabarkan Injil di daerah non-Yahudi. Dan ternyata Dekapolis itu, yang termasuk Dekapolis itu ada Damaskus, Philadelphia. Philadelphia itu sekarang jadi ibu kota Yordania, menjadi kota aman sekarang. Gadara, Gerasa, kota-kota besar, kota-kota perdagangan yang hebat dimenangkan oleh seseorang yang dulunya gak waras, telanjang, hidup di pekuburan. Next, luar biasanya di Markus 4 tadi, 4 dan 5 itu tadi, Yesus ditolak ketika ke daerah Dekapolis. Tetapi dalam Markus 7, ketika Yesus melalui Sidon di Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, Yesus diterima. Dan dia bisa melakukan begitu banyak mujizat. Ayat 37 mengatakan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Why? Karena ada mantan orang yang tidak waras di Gerasa ini yang mengabarkan Injil di Dekapolis. Sehingga sekarang Yesus diterima. Next, remember that no one ever kicks a dead dog. Quote dari Dale Carnegie. Jadi pelajarannya, kalau kita disepak orang,
Artinya kita berharga. Ada something yang membuat orang bela-belain untuk nyepak kita. Orang Gerasa ini, mengapa iblis sampai mati-matian? Dia harus mengirimkan badai ombak yang sedemikian besar untuk mencegah Yesus dan murid-muridnya sampai Gerasa. Yang diserang iblis itu masa depan orang Gerasa ini. Karena iblis tahu orang ini akan memenangkan 10 kota ini, 10 kota besar-besar ini. Karena itu mereka menyerang habis-habisan, berusaha mati-matian untuk mencegahnya. Tetapi kita jangan takut bahwa ketika kita dianiaya tetap berdiri teguh. Tutup segala celah dosa, maka iblis tidak punya pijakan untuk mengganggu kita. Yohanes 16 ayat 33 sudah bilang, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tribulation. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita enggak pernah dianiaya, tanda tanya, benarkah kita ikut Tuhan Yesus atau kita sejalur sama iblis, sama si setan sehingga dia enggak perlu gangguin kita. Dan penganiayaan itu bukan sakit penyakit, bukan kebangkrutan. Dianiaya karena nama Tuhan, karena kita mengabarkan Injil. Dianiaya itu gambarannya seperti buah anggur yang diremas sampai keluar airnya. Tekanan, kesesakan, penganiayaan, kesulitan berat. Next, bagaimana caranya agar kesaksian kita bisa diterima? Ketika saya merenungkan hal ini, saya itu membayangkan kalau dulunya orang itu orang yang gak waras, telanjang gitu. Apakah ya mau orang-orang di kota besar, orang-orang hebat itu mendengar kesaksiannya? Orang hanya bisa dipengaruhi oleh orang yang dia hormati dan dia hargai. Baru kita mau dengar. Nah, inilah rahasianya bagi kita untuk meninggalkan masa lalu kita. Setiap orang punya masa lalu. Ketika kita lahir baru, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu bukan manusia lama yang diperbaiki sedikit demi sedikit, bukan. Bukan tambal sulam. Kita brand new, 100% baru. Secara natur kita memang berubah, berbeda. Kalau dulunya manusia lama itu seperti babi yang menikmati tinggal di dalam lumpur dosa, bahkan dia terus memasukkan kepalanya, wow nikmat sekali masuk dalam lumpur. Ketika dia lahir baru, dia menjadi domba, anak domba Allah. Domba ini tidak bisa hidup di tempat yang kotor. Rumput yang dimakan pun harus rumput yang hijau bersih. Itulah gambaran kita yang sudah lahir baru. Kita dijadikan kudus, murni, serupa dengan Kristus. Kita in Christ, kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam roh kita. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Beberapa minggu yang lalu sudah dibahas Pak Dolfi. Dan yang luar biasa, apapun yang surga nikmati, kita bisa menikmatinya. Tuhan sudah menyiapkan heaven on earth, semua didepositkan di dalam roh kita. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memberikan kita firman-Nya. Firman ini adalah pikiran-pikiran Tuhan, jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan, semuanya ada di sini. Ketika kita
mengambil firman Tuhan, menjadikannya pikiran kita, maka kita pun berpikir seperti Tuhan berpikir. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, perkataan kita sama bobotnya dengan perkataan Yesus sendiri. Ketika kita melakukannya, menghidupinya, hidup kita berubah. Kita mengalami effortless change, perubahan tanpa usaha. Karena firman Allah inilah Zoe life, kehidupan Allah sendiri. Ketika kita mengambilnya, memakannya, kehidupan Allah ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini adil, tidak memandang muka. Artinya siapapun yang mau melakukannya, yang mau menghidupinya, dia akan memanifestasikannya sebanding dengan apa yang dia hidupi. Itulah sebabnya ketika kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan rewrite, menulis ulang masa depan kita. Menjadi masa depan yang penuh harapan. Kalau orang yang di Gerasa itu bisa memenangkan 10 kota besar, kita pun akan mengalami hal yang lebih dahsyat lagi. Karena mereka, orang Gerasa itu hidup ketika Yesus belum disalib, Roh Kudus belum turun atas dia. Tetapi kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita akan mengalami hal yang jauh lebih besar lagi. Next. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bergaul intim, menghidupi kebenaran firman-Nya, kuasanya yang mulia dan ajaib itu memanggil kita. Kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan akan Dia. Karena kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan kita dalam doa dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Apa itu janji-janji yang berharga dan yang sangat besar? Rumah, mobil, puji Tuhan untuk berkat rumah dan mobil. Syukur untuk kesembuhan. Terima kasih untuk hikmat dan promosi dari Tuhan. Tetapi janji yang paling berharga dan yang paling besar adalah bahwa kita memiliki Allah sendiri. Kita memiliki Yesus di dalam kita. Dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita menghidupi hidupnya Yesus di dalam diri kita. Itulah janji yang sangat berharga dan sangat besar. Sehingga kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Next. Roma 12 ayat 2 dari NLT berkata, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Kita tidak meniru, kita tidak mengkopi tingkah laku kebiasaan dunia ini. Tetapi
kita yang harus mempengaruhi dunia melalui kehidupan kita. Kita tidak membiarkan dunia ini masuk ke dalam kita, tetapi biarkan Allah mengubah kamu menjadi pribadi yang baru dengan cara mengubah cara berpikirmu. Bagaimana cara kita mengubah cara berpikir? Kita sering sekali mendengar Roma 12 ayat 2. Tahukah kita bahwa perubahan itu bukan karena kita mendengar, membaca firman, tahu-tahu kita berubah dengan sendirinya. Kita harus memutuskan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan sengaja kita mau merenungkannya siang dan malam. Dengan sengaja kita membiarkan firman itu mempengaruhi cara berpikir kita, sehingga pikiran kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan sengaja kita mau melakukannya. Itu semua dibutuhkan keputusan untuk melakukannya. Kalau dulu kita hidup untuk Tuhan, Tuhan rencanaku ABC, berkati ya Tuhan, minta rumah, minta mobil, minta ini. Kita mengubah cara berpikir kita, kita tahu bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum kita diciptakan, Tuhan punya rencana untuk masing-masing kita. Ibaratnya ada yang jadi gelas, ada yang jadi mangkuk, ada yang jadi piring. Mereka semua ada di meja makan yang sama, tetapi tugasnya berbeda. Sama seperti kita. Kita beribadah di gereja yang sama, tetapi peran kita berbeda-beda. Kita nggak perlu iri satu dengan yang lain. Dan hanya Tuhan yang bisa menuntun kita menjadi gelas yang terbaik sesuai rancangannya. Ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan, kita enggak perlu minta diberkati. Ketika kita sedang menjalani rencana Tuhan bagi kehidupan kita, otomatis provision tersedia. Apapun yang kita butuhkan, itu sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan sendiri akan membimbing kita. Kita harus mau dibimbing oleh Roh Kudus, being led. Sehingga langkah demi langkah Roh Kudus sendiri yang memimpin langkah kita. Dan kita mengakui bahwa Dialah sumber segala sesuatu. Kalau dulu kita suka punya keputusan sendiri, mau kita menurut logika, menurut sains, menurut dokter seperti ini. Ketika kita mengakui Tuhan, kita memilih jalan-jalannya Tuhan. Walaupun kadang gak ngerti. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, aku mau taat. Awareness, kesadaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sehingga kita tidak takut ketika Roh Kudus mendorong kita untuk menyampaikan sesuatu, meskipun itu mungkin bisa membuat orang tersinggung. Kita lebih takut Tuhan daripada takut kepada manusia. Hidup kita ditentukan oleh berbagai pilihan, keputusan yang kita lakukan. Ketika kita akan mengambil keputusan, kalau dulu langsung, kayaknya ini yang paling bagus kita lakukan. Sekarang tidak. Kita turn to God. Kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau? Setelah itu kita memperhatikan. Kita memperhatikan apakah ada firman yang dihidupkan? Apakah Tuhan kirim seseorang untuk meneguhkan kita? Apakah ada nubuatan? Atau hal-hal lain di mana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita peka dan taat. Next. Suatu ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah. Yesus mengajar dengan sedemikian bagusnya
Sehingga di antara orang banyak ada seorang perempuan yang sedemikian terpukau. Dan dia berkata, ibumu sungguh sangat diberkati Allah karena melahirkan engkau. Tapi Yesus berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mengapa? Karena tidak sedikit orang yang mengagumi firman Tuhan. Apakah mereka percaya kepada firman? Percaya. Setan pun percaya kepada firman. Tetapi mereka tidak melakukannya. Orang mengagumi, oh firmannya bagus sekali. Mereka bisa quote, mengutip, menceritakan kepada orang lain. Tetapi selama kita tidak menanam benih firman, kita tidak akan pernah panen. Saya bisa mengagumi mangga ini, wow, cantiknya, manisnya. Selama saya tidak menanam biji mangga, sampai kapanpun saya tidak akan pernah panen mangga. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan sudah berikan heaven on earth, di bumi seperti di surga. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seberapa banyak hal-hal terbaik di surga bisa kita nikmati di dunia, tergantung seberapa besar kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Artinya seberapa banyak kita menyadari dan mengerti kekayaan rohani yang kita miliki. Seberapa besar kita percaya dan mengaktifkannya dengan iman. Artinya bertindak dengan iman. Wanita yang pendarahan 12 tahun sudah habis-habisan tidak punya duit untuk ke dokter segala macam. Di Markus 3 diceritakan banyak orang menjamah jubah Yesus dan sembuh. Ketika di Markus 5 wanita ini mendengar tentang hal itu, wanita ini tidak berdoa, tidak cari pendetanya untuk ditumpangi tangan, tidak ngajak temannya untuk berdoa sepakat, tetapi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang terjadi? Ketika dia bertindak dengan iman, menjamah jubah Yesus, dia pun sembuh. Next, ketika kita menghidupi semua ini, kita bisa hidup dengan mengambil kodrat ilahi Allah. Kita hidup menyatu dengan Yesus, karena yang the best one itu ketika kita barang siapa menyatukan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Ketika kita hidup dengan kodrat ilahinya Allah, hidup kita akan whole, utuh, penuh, memuaskan. Apapun yang kita butuhkan tersedia. Hidup kita akan komplit, kita terampil menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita pun dengan fasih menggunakan otoritas dari Tuhan. Tidak heran hidup kita more than a conqueror, lebih daripada pemenang. Apa yang bagi orang dunia namanya mujizat, buat kita itu menjadi hal sehari-hari. Lifestyle kita memang penuh mujizat dan keberuntungan, karena kita hidup dengan kodrat ilahinya Allah. Ketika kita melihat wajah kita di cermin, kita tidak melihat diri kita lagi, tetapi kita melihat Yesus ada di dalam kita. Ada wibawa Allah yang terpancar, ada kasih Allah yang mengalir, ada hikmat Allah yang siap untuk disampaikan, untuk direnungkan, untuk dihidupi.
Dan tidak hanya kita yang melihat saat kita melihat di cermin. Orang-orang di sekeliling kita pun ketika melihat kita, melihat Yesus melalui kita. Mereka melihat Alkitab yang terbuka. Inilah target kita menjadi orang Kristen sampai kita kembali ke rumah Bapa. Dengan cara demikian tidak heran setiap kesaksian kita akan menjamah orang dan mengubah kehidupan orang. Next, saya akan menceritakan tentang Margaret Palm dan Stephen Morin. Next, Margie Mayfield, seorang ibu rumah tangga biasa di Texas. Tidak ada yang istimewa. Tapi hari itu Tuhan memakainya menyelamatkan jiwa seorang pembunuh berantai. Pagi itu tahun 1981, Margie bersiap keluar rumah. Tiba-tiba Roh Kudus berbisik di hatinya, ambil buku kecilmu. Buku kecil hitam itu berisi ayat-ayat firman Tuhan. 2 tahun lamanya ia menulisnya. Doa-doa yang menguatkan imannya. Biasanya buku itu disimpan di rumah, tapi hari itu ia taat membawanya. Next. Seusai belanja Natal di Kmart, Margie kembali ke mobil. Tiba-tiba sebuah pistol menempel di punggungnya. Seorang pria memaksanya masuk. Wajahnya menyeramkan seperti dikuasai kegelapan. Margie belum tahu siapa dia. Baru nanti ia sadar. Itu Stephen Morin, pembunuh berantai yang paling dicari FBI. Pikiran pertama Margie, hari ini aku akan mati. Namun yang keluar dari mulutnya justru, apakah kamu mengenal Yesus Kristus? Stephen membentak marah, tapi Margie tetap tenang. Sepanjang perjalanan ia berdoa dalam hati mengikuti tuntunan Roh Kudus. Next. 8 jam mereka di mobil. Kadang Stephen menangis, kadang marah. Ia menceritakan masa kecilnya, dibesarkan dalam penolakan. Ibunya membencinya karena membenci ayahnya. Sejak kecil ia dipenuhi dendam. Dendam itu berubah jadi kebencian terhadap perempuan. Lalu narkoba, lalu pemerkosaan, lalu pembunuhan kurang lebih 48 orang. Dia berkata sinis, tentu Tuhan mencintaimu. Kamu hidup baik-baik saja. Aku ini monster. Kamu belum tahu setengah dari apa yang kulakukan. Margie menjawab lembut, aku tidak perlu tahu. Yesus tahu semuanya dan dia tetap mati untukmu. Tidak ada dosa yang terlalu busuk bagi darahnya. Next. Stephen terdiam. Margie terus berdoa dalam hati. Kasih Allah memenuhi mobil itu. Di tengah jalan, tiba-tiba Stephen menghentikan mobil. Dengan tangan terangkat ke langit ia berseru, Yesus ampunilah aku. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku ingin masuk surga. Margie tertegun. Ia tidak menyuruhnya berdoa. Roh Kudus sendiri yang bekerja. Stephen menangis. Rasa benci itu hilang. Dendam yang kubawa seumur hidup ini lenyap. Ia menyerahkan pistol dan pelurunya. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Aku mau memberitakan Yesus. Next. Sebelum berpisah, Margie memberikan buku kecil hitamnya. Stephen, bacalah dengan suara keras. Setan akan mencoba meyakinkanmu bahwa tidak ada yang berubah. Tapi kamu ciptaan baru di dalam Kristus. Stephen benar-benar duduk di terminal bus. 3 jam lamanya membaca buku itu. Ketika polisi mengepung, ia tidak melawan.
Ia menyerahkan semua senjata lalu berkata, "Kalau kalian datang pagi tadi, aku pasti bunuh diri. Tapi hari ini aku bertemu seorang wanita dan dia mengubah hidupku." Next. Sejak hari itu, Stephen hidup sebagai orang percaya meski di dalam penjara. Banyak tahanan, bahkan kepala penjara sendiri bertobat karena kesaksiannya. Kepala penjara menangis, "Stephen menolong begitu banyak orang di sini. Melalui dia saya baru mengenal Yesus yang sejati." Menjelang eksekusinya, Stephen berdoa, "Tuhan, hadiah ulang tahunku cuma satu. Pertemukan aku dengan wanita itu lagi, supaya aku tahu ini semua nyata." Dan Tuhan menjawab, Margi datang menjenguknya. Next. Stephen menangis, "Semalam aku berkata kepada Tuhan, aku ingin bertemu kamu sekali lagi, dan sekarang kamu datang." Margi juga menangis, ia tahu ini semua karya Tuhan. Stephen berkata, "Jangan merasa bersalah karena kamu menyerahkan aku ke polisi. Aku punya damai sejahtera. Aku tahu semua ini nyata." Beberapa hari sebelum eksekusi, ia bercerita pada Margi, "Waktu aku berhenti dan mengangkat tangan hari itu, aku mendengar suara audible dari langit. Ini adalah panggilanku yang terakhir bagimu. Aku tahu itu Tuhan, itu sebabnya aku tunduk." Saya jadi teringat Bu Nini selalu ngomong, kasih karunia mengejar Stephen. Next. Margi kemudian menyadari sesuatu yang mengejutkan. Wajahnya mirip dengan para korban Stephen. Wanita-wanita yang pernah ia perkosa dan bunuh. Secara manusia, Margi justru target sempurna. Tapi Tuhan sengaja mengutus dirinya agar kasih yang sempurna itu menembus kebencian yang paling gelap. Ada sebuah kartu di foto itu, ada seseorang yang menulis bahwa Margi Palm bisa diselamatkan itu karena campur tangan ilahi. Margi berkata dengan suara bergetar, "Hari ini aku melihat betapa dalam kasih Allah kepada manusia. Kasih itulah yang menyelamatkan jiwa seorang pembunuh. Dan kasih itu juga mengubah hidupku selamanya." Next. Stephen sebelum dieksekusi, dia juga menuliskan kartu, "Dear Margaret, saya berdoa agar segala sesuatu berjalan baik untukmu di setiap langkah kehidupanmu. Salam Stephen." Stephen memang ingin dihukum mati karena dia begitu menyesal atas pembunuhan-pembunuhan yang sudah dilakukannya. Next. Apa kunci keberhasilan Margi? Margi full firman. Margi mengenal Tuhan secara pribadi, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hidup Margi dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita full firman, dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat-saat kritis seperti Margi, antara hidup dan mati, justru bisa diubah Tuhan menjadi saat-saat kemenangan bagi kemuliaan namanya. Margi bisa memenangkan Stephen
bagi kerajaan Allah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita benar-benar full firman, dan kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Hal-hal buruk yang menimpa kita secara kasat mata akan diubah Tuhan menjadi pijakan untuk kita menang, naik ke tempat tinggi yang tidak pernah bisa kita capai tanpa adanya batu halangan yang sekarang kita jadikan batu pijakan itu. Next. It's not a perfect vessel that allows the light to shine through. It's a broken vessel. Bukan bejana yang sempurna yang membuat terang itu bersinar menembus keluar, melainkan bejana yang retak.